Minasan, konnichiwa. Hai, perkenalkan kami kelompok 54 Fakultas Ilmu Budaya Sastra Jepang pada mata kuliah Digital Society 2025 ini mengangkat proyek Rahasia Hidup Panjang ala Jepang atau dengan Haikolak, pola hidup sehat yang bisa kita tiru. Nah, latar belakang proyek ini adalah bertujuan untuk mengembangkan platform berbasis AI yang memanfaatkan pola hidup sehat ala Jepang sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kesehatan yang dipersonalisasi kepada pengguna. Atau ini kami kutip dalam Broita DKK pada tahun 2014. Nah, dengan menggunakan teknologi AI, proyek ini akan membantu pengguna menerapkan prinsip-prinsip gaya hidup sehat ala Jepang, seperti pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dan mental yang seimbang guna memperpanjang usia dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, proyek ini juga akan berfokus pada pencegahan penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi yang seringkali terkait dengan pola hidup tidak sehat. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan perkenalan anggota nih. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Permasalahan. Nah, proyek ini dikembangkan sebagai respon terhadap meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi yang sering kali disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Dengan gaya hidup yang cenderung kurang aktif dan konsumsi makanan yang tidak bergizi, masyarakat semakin rentan terhadap masalah kesehatan tersebut. Platform berbasis AI ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan personal, mengadaptasi prinsip pola hidup sehat ala Jepang untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencegah masalah kesehatan yang lebih serius. Jadi di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan dengan SDG. Apa itu SDG? SDG merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals yang memiliki arti tujuan pembangunan berkelanjutan. Proyek ini ada hubungannya dengan beberapa poin SDG. Misalnya, yang pertama SDG 3, Good Health and Well-being. Jadi, fokusnya di sini adalah bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya dengan mencegah penyakit degeneratif lewat edukasi gaya hidup sehat, seperti pola makan bergizi dan aktivitas yang teratur. Kemudian SDG 12, Responsible Consumption and Production. Nah, di bagian ini, proyek ini ingin mengajak masyarakat agar lebih sadar sama makanan yang dikonsumsi. Pola makannya terinspirasi dari Jepang yang terkenal dengan makanan sehatnya, seperti ikan, sayuran, dan biji-bijian lokal. Yang ketiga, SDG 10, Reduce Inequalities. Di poin ini, tujuannya lebih ke memberikan akses kesehatan yang setara. Jadi, teknologi dimanfaatkan agar semua kalangan, termasuk yang sulit ke fasilitas kesehatan, tetap bisa mendapat layanan kesehatan. Kemudian, kalau dari metode proyek ini ada 3 langkah utama yang dilakukan. Yang pertama, mengenai pengumpulan data kesehatan. Pertama, dikumpulkan dulu data tentang pola hidup sehat ala Jepang. Contohnya, diet ikan, sayuran, porsi makan kecil, aktivitas fisik kayak jalan kaki, bersepeda, dan manajemen stres, misalnya lewat meditasi. Selain itu, pengguna aplikasi juga diminta memasukkan data pribadi seperti usia, berat badan, kebiasaan makan, dan sebagainya. Yang kedua, penerapan AI untuk rekomendasi. Jadi, AI akan menganalisis data pengguna untuk memberikan rekomendasi diet. Rekomendasinya tidak hanya soal jenis makanan, tapi juga porsi dan frekuensinya. Kemudian AI juga bisa memberikan saran olahraga. Misalnya kalau ada yang kelebihan berat badan, AI dapat menyarankan jalan cepat atau yoga. Kemudian
manajemen stres. Berdasarkan data seperti pola tidur atau detak jantung, AI dapat merekomendasikan teknik relaksasi atau meditasi yang cocok. Yang ketiga yaitu implementasi dan pengujian. Sebelum benar-benar dirilis, aplikasi ini akan diuji terlebih dahulu ke kelompok pengguna terbatas. Feedback dari mereka akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem. Selanjutnya, aplikasi ini akan terus dipantau. Jika ada masalah atau kebutuhan baru, algoritmanya akan diperbarui agar tetap relevan. Jadi, lewat metode ini, proyek ini sangat nggak cuma bertujuan agar masyarakat lebih sehat, tapi juga mendukung tercapainya target SDG. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, contoh kolaborasi Jepang dan AI. Yang pertama itu ada wearable devices untuk hidup sehat. Jadi, perangkat pintar dari Sony dan Panasonic mendukung gaya hidup sehat. Yang kedua, ada AI dalam kesehatan publik, yaitu proyek AI yang mendeteksi risiko kesehatan lansia dan solusi preventif. Jadi, kesimpulannya adalah tradisi sehat Jepang kini diperkuat oleh teknologi AI. Kombinasi ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang usia harapan hidup. Jadi, mari adopsi pola hidup sehat berbasis teknologi untuk masa depan yang lebih baik. Adapun fitur utama aplikasi. Yang pertama, rekomendasi diet sehat ala Jepang. Aplikasi ini akan memberikan saran menu makanan harian yang mengacu pada pola makan sehat Jepang, termasuk pilihan makanan rendah kalori, tinggi serat, ikan, dan sayur. Yang kedua, rencana aktivitas fisik terpersonalisasi. Jadi, menggunakan data kesehatan pengguna untuk memberikan rekomendasi olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik mereka, seperti berjalan kaki 10.000 langkah sehari atau latihan ringan. Yang ketiga, manajemen stres dan kesehatan mental. Menggunakan AI untuk memberikan saran tentang teknik relaksasi dan meditasi, serta mengingatkan pengguna tentang pentingnya menjaga kesehatan mental mereka. Yang keempat, pemantauan kesehatan secara real-time. Jadi, ini memantau indikator kesehatan utama seperti berat badan, tekanan darah, kadar gula darah, dan kualitas tidur untuk memberikan rekomendasi lebih lanjut. Secara mental dan fisik, dengan adanya keseimbangan antara aktivitas fisik, diet, sehat, dan manajemen stres. Yang selanjutnya mendukung SDGs. Proyek ini mengandung pencapaian SDG 3 dengan memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup, serta SDG 12 dengan mempromosikan pola konsumsi makanan yang berkelanjutan. Evaluasi keberhasilan proyek. Keberhasilan proyek ini akan diukur berdasarkan yang pertama tingkat kepuasan pengguna, mengukur apakah pengguna merasa lebih sehat dan lebih sadar akan pola hidup sehat. Yang kedua, penurunan risiko penyakit, mengukur apakah pola hidup sehat ala Jepang dapat mengurangi risiko penyakit degeneratif. Dan yang ketiga yaitu dampak jangka panjang, dengan melihat apakah pengguna tetap mengikuti saran yang diberikan dalam jangka panjang. Baik, itulah dia teman-teman rangkuman dari isi proyek pada mata kuliah Digital Society kelompok 54 kami. Nah, teman-teman masih ingat belum untuk poin-poin apa saja nih yang dibahas tadi? Oke, yang pertama ada deskripsi proyek atau latar belakangnya. Kemudian ada permasalahan. Ketiga, ada keterkaitan dengan SDG. 4, ada metode proyek. 5, ada contoh kolaborasi Jepang dan AI. Kemudian 6, ada fitur utama aplikasi. 7, dampak yang diharapkan. Dan yang ke-8, evaluasi keberhasilan proyek. Oke teman-teman, nah dengan mengembangkan platform berbasis AI ini, kami tidak hanya mempromosikan gaya hidup sehat ala Jepang yang tentunya telah terbukti efektif, namun kami harap dengan platform ini juga dapat memberikan solusi praktis untuk masyarakat dari segala elemen untuk mencapai kesehatan yang lebih baik, mencegah penyakit,
dan tentunya mendukung pencapaian SDG. Oke, terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa. Sayonara. Semoga bermanfaat ya.